Kita teruskan. Tafsir Bapak Gereja atas Matius 28 ini mengatakan Yesus ialah salah satu dari 3 Allah. Tapi saya mau beritahu, Matius 28 ayat 18, 19, 20 ini bukan pemberitahuan bahwa Yesus adalah salah satu dari 3 pribadi atau salah satu dari 3 Allah, tapi sebaliknya pemberitahuan bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah tanpa ada Allah yang lain. Bisakah Anda melihatnya? Tentu belum bisa lihat karena ini pesan tersandi. Saya mau mengulangi ini pesan tersandi karena saya sudah pernah mendengar seorang dokter atau 2 orang apologet yang lain menanggapi presentasi saya. Mereka tidak percaya ketika saya katakan bahwa ucapan Yesus itu adalah pesan tersandi dan di balik ucapannya itu ada pesan. Ini memang pesan tersandi. Di baliknya ini memang ada pesan yang sangat dalam yang tidak Anda duga-duga, yang justru membawa Anda kepada pengertian bahwa memang Yesus itulah Sang Allah itu sendiri. Kita mulai sekarang. Shalom saudara. Kita ketemu lagi di observasi nomor 13. Di nomor 12 kita bicara tentang Roh Kudus ya. Itu roh yang dikaruniakan. Saya singgung itu sebentar ya. Kita sepakat bahwa Roh Kudus itu diutus oleh satu pribadi. Hanya kita berbeda. Siapa yang mengutusnya? Dalam konsep Tritunggal dikatakan yang mengutus pribadi ketiga itu adalah Allah Bapa dan Yesus. Jadi ada 2 pribadi yang mengirim si pribadi ketiga. Tetapi kita tidak menemukan praktek demikian di Alkitab. Yang kita temukan di Alkitab adalah bahwa memang betul ada satu pribadi yang mengutus roh ke sejumlah orang. Sebentar lagi kita akan lihat diutus kepada siapa. Dan saya percaya pribadi itu adalah YHWH sendiri. Dan saya percaya YHWH itu adalah Yesus. Sebagaimana kita lihat Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada sejumlah orang sehingga mereka bisa berbahasa asing, kita melihat di perjanjian lama YHWH telah mengirimkan sejumlah roh kepada sejumlah orang sehingga mereka memiliki keahlian menurut kepentingannya masing-masing. Bila demikian, roh yang diutus, roh yang dikirim memang Roh Kudus tapi dalam rupa urapan roh. Bukan pribadi ketiga, tetapi urapan roh sesuai kepentingannya masing-masing. Yang ini bisa kita pahami sebenarnya terjadi dalam dunia politeis, di mana orang-orang beriman datang kepada Allahnya mereka masing-masing untuk mencari urapan roh menurut roh yang mereka percayai ada pada pribadi-pribadi itu. Ya, saya pertunjukkan kepada Anda praktek pemberian Roh Kudus atau urapan roh kepada sejumlah orang. Kepada Musa yang berat lidah, juga kepada Harun diberi urapan sehingga mereka bisa bicara, didampingi oleh Allah yang ada roh itu sendiri. Kepada Bezalel diberi urapan pintar, itu diberi roh Allah. Jadi pintar arsitektur dia untuk merancang bangun kemah suci. Kepada Alohiab diberikan roh pintar craftsmanship untuk bikin furniture dan berbagai hiasan baik dari emas maupun dari batu-batu permata. Kepada Samson diberi roh kuat. Kepada Saul dan Daud diberi roh perkasa, roh kepemimpinan. Kepada Salomo diberi roh hikmat bijaksana. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa selama Salomo memerintah tidak ada perang. Bahkan
raja sekitarnya bersahabat dengan dia, dan termasuk dari Afrika datang mengunjunginya. Kita juga melihat pemberian roh yang lain kepada Yusuf. Ketika Yusuf diperhadapkan pada situasi juru minum, juru roti mimpi, dia diberi roh oleh Allah untuk mengertikan mimpi itu. Juga mengertikan mimpi raja. Sehingga dari situ kemudian Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Kita melihat juga roh itu diberikan kepada Daniel. Urapan roh yang dimiliki Daniel itu membuatnya mengerti mimpi, juga memahami penglihatan, dan juga mengartikan bahasa sandi seperti yang pernah kita lihat terjadi di Istana Raja, tertulis tulisan tangan di dinding Mene Mene Tekel Ufarsin. Diartikan oleh dia. Kita juga melihat Yosua, Yefta, Gideon diberi roh keberanian. Nah, silakan tambah. Dan dalam prakteknya kita lihat Yesus mengirimkan roh kepada penerima. Jadi ketika Yesus sebagai manusia, dia memberikan praktek pengiriman roh itu dengan cara dihembuskan. Ya, sebagai sama manusia, kita saling berdiri berhadapan, bisa jadi tumpang tangan, bisa jadi dihembuskan. Pemberian roh, pengurapan itu begitu. Kalau di sorga kita tidak tahu, tapi tentunya Allah yang adalah roh itu mengirimkan rohnya. Yang diberikan pertama tentu adalah dalam bentuk pengertian di dalam hati orang yang menerimanya. Jadi tentu itu adalah urapan atau karunia. Oke, bagian ini saya anggap sudah selesai. Sekarang kita kembali ke sini. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Kita maklum, kenapa Bapak Gereja mendoktrin Yesus itu Allah kedua dari tiga Allah. Siapapun yang membaca kalimat ini, apakah dia guru Islam, Mormon, Saksi Yahova, Tritunggal, semua orang wajar menilai diberi oleh Bapa, diberi oleh Allah. Jadi kembali ke pertanyaan di sini. Siapa yang memberi? Nih, yang pertama, siapa yang memberi? Saat Anda pikir Yesus terima dari Bapa, apakah itu yang dimaksud Yesus? Yesus mengingatkan, kalau kita tidak mengerti ucapan dia, kalau kamu tidak mengerti firmanku, ucapanku, maksudnya, maka sebenarnya iblislah bapamu, kehendak iblis itulah yang kamu lakukan. Jadi artinya sementara kita berpikir atau merasa telah melakukan perintah Yesus, sebenarnya itu bukan perintah Yesus. Nah, kalau tidak sesuai dengan Yesus, tentu yang menikmati pujian penyembahan itu adalah si iblis. Itu maksudnya. Kasus ini pernah menimpa Saul, terjadi kepada Saul, seperti yang akan kita lihat dalam lanjutan presentasi ini. Oleh karena itu, menjadi penting dong kita harus memahami ucapan Yesus di sini secara benar agar ibadah kita tidak sia-sia. Oke, terhadap pertanyaan ini, siapa yang memberi? Ajaran Tritunggal mengatakan diberi oleh Bapa. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda satu fakta skriptura dalam Alkitab yang berbunyi begini. Saya bacakan buat Anda. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kata Yesus kepada Pilatus. Jika kerajaanku dari dunia ini,
Pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Dari jawaban ini, tanya jawab ini, kita tahu Yesus memang adalah raja kerajaan sorga. Dengan demikian, tafsir daripada Tritunggal yang mengatakan kerajaan sorga diberikan setelah dia naik dari mati, itu sudah keliru. Kalau tentang bumi, mungkin iya. Kita harus lihat kenapa demikian. Jadi, Pilatus bertanya, jadi engkau raja? Yesus menjawab, engkau mengatakan aku adalah raja. Maksudnya ini adalah, itulah kenapa dari kemarin saya membawa Anda kepada pengertian bahwa kitalah yang harus menguduskan seseorang menjadi raja. Kitalah yang harus menguduskan dia sebagai Allah atau sebagai Tuhan kita. Maka Yesus berkata, engkaulah yang harus menguduskan aku sebagai raja kalau engkau percaya aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, agar aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Perhatikan lagi di sini saudara, mendengarkan suaraku. Ini namanya jangan sampai kita salah paham ucapannya. Karena ini tentang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Maksudnya, kalau kita salah memahami ucapan Yesus, berarti kita tidak berasal dari kebenaran. Itu implikasi teologisnya di sini. Oleh karena itu, menjadi penting kita harus memahami ini secara benar. Itu pentingnya observasi. Saudara jangan ngantuk dan jangan benci kepada Bram Sianto atas semua kritik-kritik kepada guru-guru Tritunggal ini. Intinya di sini, kita tidak lagi main-main, tapi benar-benar melakukan perintah Yesus supaya kita mengobservasi. Jadi ini kita harus observasi secara benar. Ini konsekuensinya. Oke. Di ayat seterusnya, Pilatus bertanya begini, apakah kebenaran itu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kalau Anda baca Yohanes 18 dan seterusnya di 39, tidak ada jawaban karena topik pembicaraan kemudian beralih ke hal yang lain. Tetapi apakah kebenaran itu? Sebenarnya mungkin Anda sudah tahu karena Yesus pernah berkata, akulah kebenaran itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi lebih dari situ, Anda masih bingung. Ketika orang membaca ucapan Yesus itu, dia berada pada situasi dilematis kayak gini. Ketika Yesus berkata, tiada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa. Orang berpikir di belakang dia ada satu misteri Allah atau Bapa yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Coba pikirkan saudara, ngapain Bapa ini ada di satu tempat yang tidak ketahuan dan tidak dilihat dan tidak melihat siapapun. Anda harus percaya kepada jawaban Yesus. Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa dalam dia, akulah dia. Jadi sebenarnya Anda harus berhenti di situ. Karena kita sudah melihat bahwa presiden ini bukanlah pribadi. Tapi yang bicara adalah presiden yang melaksanakan kepresidenan ini, tugas-tugas kepresidenan ini semuanya adalah Prabowo sekarang. Nah, Allah kita adalah Yesus. Ini lembaga ini harus dihormati supaya seluruh dunia saling menghormati. Allah kita adalah Yesus. Nanti akan kita lihat 3 kesaksian tentang apa yang saya katakan ini. Sekarang kembali ke sini. Saya sudah mengerti tafsir Bapak Gereja atas Matius 28 ini mengatakan Yesus ialah salah satu dari 3 Allah. Tapi saya mau beritahu, pesan di Matius 28 ayat 18, 19, 20 ini
Bukan pemberitahuan bahwa Yesus adalah salah satu dari 3 pribadi atau salah satu dari 3 Allah, tapi sebaliknya pemberitahuan bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah tanpa ada Allah yang lain. Bisakah Anda melihatnya? Tentu belum bisa lihat karena ini pesan tersandi. Saya mau mengulangi ini pesan tersandi karena saya sudah pernah mendengar seorang dokter atau 2 orang apologet yang lain menanggapi uh, presentasi saya. Mereka tidak percaya ketika saya katakan bahwa ucapan Yesus itu adalah pesan tersandi dan di balik ucapannya itu ada pesan. Jadi inilah waktunya Anda untuk melihatnya bahwa Bram Sianto tidak bercanda, tidak iseng, tidak berlagak pintar ketika mengetengahkan presentasi ini kepada Anda. Ini memang pesan tersandi. Di baliknya ini memang ada pesan yang sangat dalam, yang tidak Anda duga-duga, yang justru mengatakan dan membawa Anda kepada pengertian bahwa memang Yesus itulah Sang Allah itu sendiri. Kita mulai sekarang. Saya mau katakan kepada Anda bahwa Matius 28 ayat 19 ini adalah pemberitahuan tentang berlakunya pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah, saudara. Pemerintahan Allah. Bukan pemerintahan raja, bukan maksudnya raja bangsa di sini, bukan pemerintahan kepresidenan di sini, tapi pemerintahan Allah atas seluruh alam raya. Karena seluruh alam raya diciptakan oleh Allah, maka pemerintahan alam raya ini disebut pemerintahan Allah. Dan manusia sedang dibimbing untuk mengenal siapa Allah. Itulah sebenarnya isi Matius 28 ini. Oke, satu step Anda sudah tahu, tapi bagaimana melihatnya? Anda akan segera melihatnya. Saya tambahkan, kita maju lagi. Dalam konteks waktu, amanat agung Yesus ini diucapkan setelah Yesus turun dan keluar dari dunia orang mati. Jadi setelah tetelestai, semua selesai, tidak lagi ada yang dirahasiakan, dia bilang, kepadaku telah diberi kuasa. Dan ini memang berkonotasi diberi oleh pihak ketiga. Siapa yang memberi itu masalahnya. Di satu sisi, sebelum Yesus mengucapkan ini, sebelum dia turun ke dunia orang mati, sebenarnya dia pernah berbicara tentang dunia orang mati, tentang turun dan naik dari dunia orang mati. Adanya di Matius 17 ayat 19. Waktu itu Yesus mengajak 3 murid ke bukit. Anda boleh baca di sini ya. Di bukit itu terjadi transfigurasi. Yesus memanggil Musa dan Elia hadir di hadapan murid-murid. Mereka bertiga berbicara, tapi memang tidak disebutkan apa yang dibicarakan. Tapi dalam konteks pesan tersandi, di bukit itu sebenarnya Yohanes, Petrus, dan Yakobus sudah tahu bahwa Yesus yang bicara kepada Musa dan Elia itu adalah YHWH. Sebagai orang-orang Yahudi, mereka tahu sekarang bahwa YHWH yang mereka sebut Adonai Elohim itu adalah Yesus, karena Musa dan Elia yang dulu berbicara intens dan ditugaskan secara nyata oleh Sang YHWH itu, kini hadir di hadapan Yesus. Hanya masalahnya, kalau kita baca di ayat berikutnya di Matius 17 ayat 9 ini, mereka dilarang untuk memberitahu siapapun, supaya jangan memberitahu dulu apa yang mereka lihat, kata Yesus, sampai Yesus nanti turun dan keluar dari dunia orang mati. Mereka dicegah untuk memberitahu apa yang mereka lihat, saudara. Berarti
Ucapan Yesus kepada murid-murid di bukit itu, sebelum ia mati dan bangkit, dan sebelum diucapkan di aman agung, sebenarnya kita tahu sekarang bahwa semua ucapan itu berkaitan dengan dunia orang mati dan tentang naik dan turun dunia orang mati. Jadi pertanyaannya begini, karena dilarang tentu kita menjadi bertanya, kan menjadi teka-teki dong kalau dilarang. Kenapa dilarang ya? Waktu saya dulu sedang belajar memohon kepada Roh yang Kudus. Tentu kita semua memohon, karena ketika kita membaca sambil memohon kepada Allah yang kudus. Tapi jangan salah, kalau Anda memohonnya kepada Bapak, percayalah, Bapak, Anda nggak akan pernah memahami ayat-ayat Alkitab seperti yang saya alami. Tapi ketika Anda memberanikan diri mengakui, menerima Yesus, nanti Anda akan lihat ayatnya dari Paul ya, sama dari Petrus. Ketika Anda mau mengakui Yesus sebagai Allah yang adalah Roh, barulah pengertian-pengertian Anda dibuka. Jadi sekarang, apa maksud Yesus melarang? Kenapa mereka dilarang? Untuk menceritakan siapa Yesus sebelum Yesus naik dari dunia orang mati. Apa sebetulnya beda antara Yesus yang sebelum turun dan naik dan keluar dari orang mati dengan Yesus yang sudah turun dan keluar dari dunia orang mati itu? Itu tentu teka-teki. Dan hal yang logis untuk kita katakan di situ adalah, yang manakah yang harus kita ceritakan kepada dunia tentang Yesus ini? Siapakah dia harus kita beritakan? Apakah yang perlu kita beritakan adalah Yesus yang belum mengalahkan maut, yang adalah manusia biasa? Tapi bagaimana dengan setelah membuktikan berkuasa atas maut? Siapakah dia? Apakah dia manusia? Dan ucapan Yesus itu pasti berkaitan dengan pertanyaan dia kepada kita. Dia bilang, aku ini siapa bagimu? Jadi, Anda harus menjawab siapa Yesus bagi Anda sekarang setelah dia membuktikan semuanya, setelah dia mengalahkan maut itu sendiri. Sekarang Yesus itu siapa? Apakah dia masih utusan? Ataukah dialah Allah yang datang sendiri tanpa kita tahu dan kita duga dia utusan? Dan dia juga memperkatakan dirinya utusan karena dia harus berbicara dalam konteks bahasa kita sama manusia tentang Allah yang kita pikir dia terpisah, ada di luar dirinya sendiri. Dalam konsepsi kita kan Allah itu di satu tempat, ada satu pribadi di sini. Padahal sebenarnya Allah ini bukan pribadi, ini lembaga. Sama seperti kita udah berbicara, presiden itu bukan pribadi, tapi ini lembaga. Saya jeda dulu sebentar, saya minum teh sebentar. Kita teruskan, saudara-saudara. Keluar dari dunia orang mati. Sebenarnya itulah terjadi kuasa beri diterima. Ketika turun ke dunia orang mati, keluar dari dunia orang mati, disitulah peristiwa terjadi diberi dan diterima. Pertanyaannya, diberi oleh siapa? Diberi di situ ialah dalam konteks diberikan kembali. Sesuatu yang memang milik Yesus, tapi pernah diserahkan kepada malaikat maut, kini diambil kembali. Perlu saya buat detail bagian ini, saudara. Yang diambil kembali bukan hukumnya, bukan kuasa malaikat maut. Hingga sekarang, malaikat maut masih berkuasa.
masih menjadi aparat pemerintahan Allah. Tapi kuasanya atas manusia tidak lagi sama dengan sebelumnya. Kita tahu, sejak Adam dan Hawa diserahkan kepada maut, sebenarnya semua manusia ada di bawah kuasa maut. Tapi sejak Yesus datang sebagai manusia, menjemput manusia, kuasa itu diambil kembali dalam tanda petik. Dan ini dimengerti oleh Paul. Maka dia menulis di Roma 5 ayat 19 nih. Ya, saya bukakan ini buat Anda. Paul memberitahu kita begini. Oleh karena ketidaktaatan seorang manusia, maka manusia diserahkan ke dalam kematian, ke dalam maut maksudnya. Dan karena ketaatan seorang manusia, maka manusia dibawa keluar. Intisarinya adalah itu. Jadi tanda petik di situ saya terangkan begini. Karena kuasanya si alam maut itu nggak pernah berubah, dia tetap aparat. Sampai sekarang dia masih aparat pemerintahan Allah yang berkuasa atas alam di mana kita ini berada. Alam maut nih sebenarnya, walaupun kita hidup di sini, kita ini sebenarnya warga negara alam maut nih. Penguasa di sini adalah malaikat maut. Bukan karena kuasa yang dimilikinya sendiri, tetapi diberikan oleh Allah. Allah lah yang memberikan kuasa itu kepada dia dalam konsep kepemerintahan Allah. Oke, jadi tanda petiknya di sini adalah setelah Yesus keluar dari dunia orang mati, dia membawa keluar orang mati. Tanda petiknya adalah manusia itulah yang harus menentukan pilihan. Mau ikut Yesus atau mau tetap tidak menyadarinya sehingga tetap menjadi warga kerajaan maut. Sekarang ada dua kerajaan Allah. Semua ini kerajaannya Allah. Kerajaan maut, penguasanya malaikat maut. Kita di sini sekarang warga negara. Mau pindah tidak? Kalau mau pindah berarti kita harus mengakui Yesus sebagai Allah kita. Karena hanya dengan cara demikian kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itu topik yang menarik. Kita akan berbicara itu di salah satu nomor yang lain, tapi supaya tidak berhamburan pembicaraan kita dan observasi kita, maka kita bereskan dulu ini. Jadi saya teruskan sekarang. Dalam konteks pemerintahan yang terjadi itu sebetulnya situasi yang bisa dipahami dalam realitas pemerintahan negara kita. Di dalam berbagai negara itu biasa saja seorang aparat pemerintah mengembalikan kuasa kepada kepala pemerintah. Kuasa yang semula diberikan ke tangan aparat diberikan kembali oleh aparat itu kepada kepala pemerintahannya, kepada penguasa. Dalam hal ini, ada satu kuasa yang diambil kembali oleh Yesus dari malaikat maut. Di sini saya bawa kepada Anda apa yang diambil itu. Saya ambil skripturanya dari ucapan Paul begini. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukurlah kepada Allah yang memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, istilahnya Paulus di sini adalah dilucuti sengatnya. Saya nggak lagi membahas ini secara spesifik, tapi secara garis besar. Artinya, ada kuasa yang sudah tidak sama lagi kuatnya di tangan si malaikat maut ini. Sekarang orang-orang yang mengikuti Yesus tidak boleh lagi dihukum oleh dia. Tidak lagi ditahan oleh dia, tidak lagi dipenjara oleh dia, tidak lagi menjadi budaknya dia dan mati oleh dia. Di tangannya dia dikuasai oleh si malaikat maut. Karena kita sekarang tidak lagi hidup
di dalam perhambaan itu. Kita sekarang sudah hidup di dalam Yesus kalau memang Anda memilih ikut Yesus. Di situ pentingnya Anda menyadari siapa Allah Anda, saudara. Kalau Anda mengikuti Allah, Rasul mana yang mengatakan bahwa hanya bergantung kepada tiga Allah, barulah tiga Allah itu bisa menyelamatkan Anda? Nggak ada, saudara. Dikatakan di situ, kalau Anda mau selamat, ikutlah Yesus. Jadikanlah dia sebagai Tuhanmu dan sebagai Allahmu. Mau sebagai Bapamu juga, siapa yang larang coba? Rasul mana yang melarang Anda? Saya tuh bingung kalau ada guru Tritunggal mengatakan jangan sebut Yesus itu sebagai Bapa. Saya mau tanya, Rasul mana yang melarang kita menjadikan Yesus sebagai Bapa? Nabi mana, Rasul mana yang melarang? Ada tidak? Guru-guru Tritunggal yang terhormat, itu tidak ada. Guru-guru Saksi Yehova yang terhormat, tidak ada yang melarang itu. Dan ketika Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Seperti yang kita lihat tadi, dia itu memang sudah raja di kerajaan surga sejak semulanya. Maka saya bilang tadi tafsirnya si Tritunggal itu udah keliru. Itu sudah tentu keliru dong, saudara-saudara. Oke, istilahnya Paulus di sini adalah dilucuti sengatnya. Ya, dilucuti kuasanya. Dalam konteks hukum, apa yang dikatakan di dunia ini memang karena ada di sorga. Seperti Yesus bilang tadi, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi yang ada di bumi ini sebenarnya fotokopian di sorga. Hanya masalahnya kerajaan Bapa itu supaya jadi di sini. Siapakah Bapa yang harus kita kuduskan? Kalau bukan Yesus, lalu siapa? Karena raja kerajaan sorga itu sudah dibuka, sudah jelas, bukan isu lagi. Raja kerajaan sorga adalah Yesus. Jadi kalau Bapa Anda bukanlah Yesus, ya Anda jangan bilang monoteis lah. Dua Anda bilang satu, tiga Anda bilang satu. Itu ngajar bodoh bukan? Bukan hanya soal mengkritik bodoh pinter ya, tapi maksud saya, adakah Rasul yang mengajarkan demikian? Itu masalahnya. Kalau tidak Anda, kenapa kita mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan para Rasul, saudara? Oke, kembali ke dunia orang mati. Agar faham ucapan Yesus itu ya, mari kita observasi contoh kasusnya di 1 Samuel 1. Nih, di sini ada contoh kasusnya. Anda boleh baca ini. 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 20. Dikisahkan satu waktu Saul itu lagi bingung. Dia mau maju perang, tapi tidak ada lagi yang bisa ditanyai. Kenapa? Karena roh Allah sudah mundur dari dia. Mundur dari Saul. Ini perlu saya bawa kepada Anda supaya Anda tahu bahwa urapan roh kudus itu bisa mundur dari seseorang. Dan nanti kita akan lihat dalam bentuk simbol. Ketika kita berbicara secara spesifik bahasa simbolnya. Ini belum bahasa simbol. Ini pengertian saja nih. Kenapa Roh Kudus atau Roh Allah yang diberikan kepada Saul itu mundur? Masalahnya, satu waktu Saul itu bikin YHWH murka. Saul diminta Allah menumpas Amalek dan rajanya. Tapi jangan ambil hartanya. Tapi perintah itu salah difahami Saul. Tidak dilaksanakan seperti yang diperintahkan. Raja Amalek tidak ditumpas. Dan hartanya diambil. Itu membuat Allah murka kepada Saul dan menolaknya menjadi raja. Itulah yang membuat roh Allah undur dari Saul. Jadi roh yang diberikan Allah kepada Saul di awal dia menjabat sebagai raja itu undur. Pengurapan itu kan diberi melalui Samuel.
Roh Kudus dari Allah kepada Saul telah ditarik, diganti dengan roh setan. Karena murka, dia akhirnya menolak Saul jadi raja. Saat dia murka itu, Saul memang sudah jadi raja. Tapi dia bilang kepada Samuel, Samuel itu adalah nabinya yang ditunjuknya untuk mendampingi si Saul. Dia bilang, aku tolak Saul, ku angkat Daud jadi raja. Anda boleh baca di 1 Samuel 15 ayat 10 itu. Jadi saat pernyataan itu dibuat Allah karena kecewa kepada Saul, sebenarnya Saul masih jadi raja Israel. Satu waktu dalam konfrontasi dengan Filistin, Saul bingung. Padahal Samuel, nabi yang biasa mendampingi dia itu sudah mati. Maka Saul minta tolong kepada oracle. Oracle itu dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Buddha Kuten. Buddhisme Tibet. Kalau bahasa di sini kuncen, ya kalau di sana di Israel nabi. Sebenarnya itu kata-kata yang berbeda tapi diksinya sama, yaitu perantara roh, perantara alam roh. Dia minta tolong kepada arwah. Seperti yang sudah kita lihat di observasi nomor 11 dan nomor 12, Anda boleh nonton yang 11 dan 12. Nah, itu yang dilakukan Saul. Tapi kan kita sudah tahu bahwa mohon pendapat atau berharap kepada arwah itu kan dilarang. Itu yang tidak disukai YHWH. Maka dia bikin bangsa sendiri Israel, supaya bangsa itu menjadi contoh. Inilah bangsa yang berharap kepada dia satu-satunya menjadi Allahnya. Itu sebenarnya yang Anda atau kita semua harus ketahui. Tapi itulah yang dilakukan Saul. Dia melakukan praktek yang dibenci Allah. Padahal sebenarnya dia tahu. Saya bacakan ayatnya ya, begini. Adapun Samuel, nabi yang menuntun Saul sudah mati, dikubur di Rama. Waktu itu Saul telah melarang praktek hubungan dengan arwah, bahkan menyingkirkan para pemanggil arwah dan peramal di seluruh negeri Israel. Nah, jadi si Saul ini di masa-masa tugas pertama sebagai raja, dia giat menegakkan Taurat. Dia larang orang Israel untuk menyembah roh-roh, berharap kepada roh-roh. Bahkan pegiat-pegiat atau pelaku-pelaku saman, pelaku-pelaku pemanggilan roh, itu dikejar sama dia, ditangkap, ada yang dibinasakan. Saya teruskan baca ayatnya. Orang Filistin maju lalu berkemah di Sunem. Ketika Saul melihatnya, maka takutlah ia dan hatinya gemetar. Lalu Saul bertanya kepada YHWH. Tapi YHWH tidak menjawab, baik melalui mimpi, maupun melalui penglihatan, maupun melalui Urim. Urim itu saudara tanda. Jadi seperti tos begitu boleh. Atau seperti yang dilakukan Gideon, Anda boleh baca Gideon, Urim itu dia ambil mangkok, ditutupkannya di tanah. Pagi-pagi embun kan turun ke tanah. Dia bilang kepada YHWH, kalau tanah di bawah mangkok ini basah, harusnya kan kering. Berarti tandanya begini-begini. Ternyata terjadi seperti itu. Lalu dibalik sama dia. Kalau tanah di bawah mangkok ini kering, berarti seperti, nah, itu Urim. Jadi bicara kepada Allah itu bisa pakai Urim, bisa pakai tanda. Karena Allah itu kan roh, dia nggak bicara kepada kita seperti kita bicara dengan dua sahabat. Hanya pernah terjadi sekali dalam kitabnya bahwa kepada dua pribadi saja dia bicara hadapan muka. Nanti kita akan lihat itu. Baca lagi ayat 6-nya. Lalu kata Saul kepada pegawainya, tolong carikan bagiku seorang yang sanggup memanggil arwah. Aku mau minta petunjuk. Pegawainya menjawab, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Jadi Saul menyamar sebagai orang biasa, pakai baju biasa, pergi diiringi oleh dua orang. Waktu sampai kepada perempuan di Endor itu, berkatalah Saul,
"Hei perempuan, coba tenung bagiku, panggilkan muncul orang yang akan kusebut namanya kepadamu." Perempuan itu menjawab, "Hei, tentu engkau tahu yang diperbuat oleh Saul. Raja Israel itu telah melarang dan juga telah melenyapkan para pemanggil arwah dan para peramal. Kamu mau menjerumuskan aku ya?" Itu kata perempuan itu menjawab Saul yang tidak disangkanya adalah Raja Saul sendiri. Lalu Saul bersumpah katanya, "Demi YHWH perempuan, demi YHWH yang hidup, tidak ada kesalahan yang tertimpa kepadamu nanti karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu kepadanya, "Siapa yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawab Saul, "Panggillah Samuel." Saat perempuan itu melihat Samuel, maka teriaklah perempuan itu dengan nyaring ke Saul. Katanya, "Hei, kenapa engkau menipuku? Ternyata engkau sendiri Saul," kata perempuan itu kepada Saul. Berarti dia sudah tahu. Karena memang perempuan ini kan masih hidup di era yang sama dengan Saul, dan mungkin beda usia lah dengan Samuel, tapi masih hidup di era yang sama. Mungkin beda setengah generasi gitu. Karena Samuel udah mati, udah lebih tua. Lalu perempuan itu menjawab, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari bumi." Kemudian Saul bertanya, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada orang tua muncul berselubung jubah." Taulah Saul, itu Samuel. Berlututlah ia dengan muka sampai ke tanah. Ayat 14. Berbicaralah Samuel, "Kenapa engkau ganggu aku? Panggil aku muncul." Kata Saul, "Aku terjepit, orang Filistin melawan aku, dan Allah telah undur dariku. Ia tidak menjawabku lagi, baik dengan perantaraan nadi, maupun mimpi, maupun tanda." Di sini kita lihat Roh Kudus yang diberi kepada Saul telah mundur alias ditarik oleh Allah. Dan dia tidak mau menjawab Saul lagi. Apakah melalui mimpi, apakah melalui Urim, dia Saul tidak dijawab lagi oleh Allah. Kata Samuel, "Mengapa bertanya kepadaku padahal YHWH telah mundur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? YHWH telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, mengoyak kerajaan dari tanganmu dan memberi ke Daud. Karena engkau tidak dengarkan suaranya dan tidak melaksanakan murkanya kepada Amalek. Itulah sebab YHWH melakukan itu padamu. Juga orang Israel yang bersama-sama dengan engkau akan diserahkan YHWH ke dalam tangan orang Filistin. Besok engkau dan anak-anakmu bersama dengan orang-orang yang mengikutimu ini akan mati semua." Saat Saul mendengar itu, jatuhlah ia pingsan ke tanah sebab ketakutan oleh perkataan Samuel. Di situ kita lihat urapan roh yang diberikan Allah kepada Saul. Roh perkasa, itu urapan roh perkasa, roh berani, yang semula ada pada Saul telah berganti jadi roh ketakutan. Jadi kalau maju ke dalam perang dengan roh ketakutan, ya tentu sudah kalah duluan sebelum perang. Nah, Anda sudah saya bacakan 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 20, Saudara. Pertanyaannya, Saudara, kenapa Saul dan anggota keluarganya ditumpas? Itulah bukti, Saudara, bahwa begitu berbahayanya kalau kita melanggar prinsip perjanjian satu Allah itu. Jadi kalau Anda melanggar Taurat pertama, jangan ada Allah lain, itu berbahaya, itu berat konsekuensinya. Kalau di zaman Israel itu memang begitu, Israel dulu juga begitu. Buat mereka yang sudah masuk dalam perjanjian satu Allah, yaitu Israel itu kan perjanjian satu Allah tuh. Yang murtad, yang ingkar saat itu mati. Kejadiannya macam-macam, seperti dipatok ular, yang ketika mereka bikin lembu emas juga mati ribuan orang. Ketika mereka menyembah Allah Mot juga mati ribuan orang. Ketika mereka bikin ritual-ritual sendiri tentang Allah, tidak mengikutkan Musa, Datan dan Abiram itu
ditelan oleh bumi. Sekarang tidak begitu, karena ini zaman kasih karunia. Kita diberi waktu. Waktu untuk pengenalan ini sekarang. Yesus sudah datang dan kita sekarang harus belajar mengenal siapa Allah itu. Jadi kita punya waktu. Sebelum mati, saudara, kenalilah Allah. Sebenarnya sampai di sini, sandi segala kuasa di sorga di bumi sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Dan ini jelas bukan bimbingan duit tunggal. Bukan bimbingan Tritunggal. Tapi justru pernyataan kepada semua manusia. Dan kepada seluruh yang ada di alam raya ini hanya ada satu Allah yang mutlak berkuasa, yaitu Yesus. Dan karena observasi ini 100% sola scriptura, maka selain yang sudah kita baca tadi di kitab 1 Samuel, sekarang saya mau bawakan kepada Anda minimal 2 saksi, yaitu Rasul, bahwa apa yang saya katakan bukan dari pikiran saya sendiri, bukan dari tafsir saya. Ya, pertama saya bawa kepada Anda dari Petrus. Kesaksian pertama. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisannya. Maksudnya, bukan membersihkanmu dari kenajisan jasmani, melainkan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, yang oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah dia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus 3:21. Saya jelasin. Percaya kepada Yesus bukan berarti membuat badan kita jadi suci bersih jasmani. Tetapi nurani kita lah yang disucikan dan dibersihkan. Karena ini kan roh itu di pikiran. Jadi sebenarnya ini tentang pikiran kita. Kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, duduk di sebelah kanan Allah maksudnya adalah pelaksana Allah. Jadi pelaksana duduk di sebelah kanan presiden. Tangan kanan presiden ya Prabowo sekarang. Tangan kanan Allah ya Yesus. Sudah segala malaikat, segala kuasa dan segala kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dia sudah mengambil alih kuasa sekarang, saudara. Yesus telah duduk di tahtanya sekarang untuk memerintah di seluruh alam raya. Manusia yang semula diserahkan ke dalam tangan segala malaikat maut sudah diambil dari sana. Tetapi bagi mereka yang tidak mau keluar dari sana, ya tetap dong menjadi warga kerajaan maut. Ini kesaksian Petrus. Sekarang kita lihat Yohanes. Yang lalu sudah saya tunjukkan kepada Anda. Dia bilang begini, orang yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah antikristus. Di sini dengan jelas Yohanes mengatakan Yesus itu bukan manusia. Dia adalah roh, datang sebagai manusia. Kalau kamu tidak percaya Yesus itulah Allah, segala Allah yang tidak terhampiri, yang Anda katakan Allah yang tidak terhampiri itu datang sebagai manusia, maka ajaran Anda walaupun bagus kalimat-kalimatnya itu adalah ajaran antikristus. Sekarang kita lihat dari Paulus. Saya bawakan dari 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Dia bilang, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada Allah, roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini LAI. LAI itu sengaja keliru-keliru, nggak bisa dipercaya. Maksud saya sudah sengaja diartikan sebagai Tritunggal. Pembacanya diarahkan untuk percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Aslinya sebenarnya ini di dalam KJV dan dalam kitab bahasa Yunani. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi Yesus itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan? Kalau di sini kan di mana ada roh Allah. Di sini dikatakan di mana ada roh Tuhan. Di situ ada kemerdekaan. Ini KJV. Jadi kalau kita buat dalam bahasa kita nih, sebab Yesus adalah roh. Di mana ada roh Yesus, di situ ada kemerdekaan.
Dan satu lagi, ini rumus mengenal Yesus dari Paul. Dia bilang, tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sampai hari ini, selubung itu masih menyelubungi mereka. Jika mereka membaca PL tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi bila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maksudnya Yesus, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Kenapa? Sebab Tuhan adalah roh. Jadi Yesus itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di mana ada roh Yesus, di situ ada kemerdekaan. Ini sama dengan mengatakan, saudara, kalau Anda mau memahami Yesus melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam Alkitab, rahasia pertama yang harus Anda lakukan adalah mengakuinya sebagai Allah yang adalah roh itu. Mengakuinya sebagai Allah dan Bapa Anda. Dan mengakuinya sebagai Roh Kudus Anda. Karena Yesus itu memang adalah roh, dan kalau Anda mengakuinya adalah roh, maka dia akan memberi kemerdekaan kepada Anda. Dia akan mewahyukannya. Tanpa itu, maka Anda tidak akan bisa menikmatinya. Ini sudah disaksikan oleh 3 rasul. Doktrin Tritunggal tidak ada saksinya. Tapi doktrin Yesus Allah yang tunggal, sekurang-kurangnya ada 3 yang sudah saya bawa ke sini. Jadi di antara 2 doktrin ini, Anda boleh melihat yang mana yang benar-benar sola scriptura, yang mana hanya tafsir-tafsir belaka. Disaksikan oleh Paul, disaksikan oleh Petrus, dan disaksikan oleh Yohanes. Dan satu lagi, saudara, ini dilematisnya Anda, tapi saya mau memberitahu kepada Anda. Ketika dia bilang, melihat aku, melihat dia. Ketika dia berkata, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, sebagian orang menganggap bahwa memang ada satu pribadi di balik Yesus. No, tidak demikian. Sebenarnya Anda harus berhenti di perkataannya, melihat aku, melihat dia, aku di dalam dia di dalam aku. Sebagai bagian penutup, saya mau sampaikan begini, saudara. Sekali lagi, saya singgung konteks ini. Saya tidak tahu cara pandang Anda akan isi Alkitab. Tapi saya menginjil kepada Anda bahwa informasi dalam Alkitab itu sedang mengatakan kepada kita bahwa Allah, pemilik langit dan bumi ini sedang memberlakukan satu pemerintahan kepada kita. Jadi saat kita mengimani Yesus sebagai Allah, berarti menjadikan Yesus satu-satunya penguasa dan tempat berharap. Karena kita sudah tahu bahwa sumber segala karunia hanya satu pribadi, Anda lihat di Bilangan 27 ayat 16, maka adalah pelanggaran kalau Anda minta kepada Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya bukan Yesus. Anda minta kepada roh yang lain, kepada orang-orang yang disucikan, tapi bukan kepada Yesus. Anda mau mendengarkan ucapan Yesus sendiri tentang itu? Ini saya bawakan kepada Anda. Anda boleh lihat di Yohanes 14, ayat 11 sampai 14. Dia berkata begini, percayalah kepadaku, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, akan kulakukan. Supaya apa? Supaya nama Bapa dimuliakan di dalam anak. Ya, kita harus memuliakan Bapa, kita harus memuliakan Allah. Lembaga Allah, lembaga kealahan, lembaga pemerintahan Allah itu harus dimuliakan. Sama seperti kita memuliakan lembaga presiden, lembaga pemerintahan kepresiden yang harus dimuliakan, demikian juga pemerintahan Allah memang harus dimuliakan. Kitalah yang harus memuliakan. Karena kalau kita tidak memuliakan lembaga itu, dunia chaos. Tapi pada dasarnya, dalam
dalam kaitan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Ini kan sebenarnya dia mengajari kita. Kitalah sebenarnya yang sedang diajari. Supaya kerajaan Allah atau kerajaan Bapa itu benar-benar terlaksana di dunia, sehingga dunia ini saling mengasihi, saling menyegani. Karena kalau Allah tidak diseganin, Allah tidak dimuliakan, akibatnya Anda sudah tahu sendiri, nggak usah diceritakan. Lihat ayat lanjutannya. Tapi jika kamu meminta sesuatu kepadaku langsung dalam namaku, tuh ya, langsung dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Jadi, kalau Anda mohon kepada Bapa, tapi Bapa Anda bukan Yesus, itu tentu politeis. Memang memuja dua pribadi, dua Allah. Itu politeis. Anda misalnya mau memolesnya dengan kalimat bagaimanapun, Allah Tritunggal pasti tidak sama dengan Allahnya Musa atau dalam Allah monoteisnya Israel. Sudah selesai ya, saudara. Ini sudah selesai. Yang saya mau bawa kepada Anda terakhir di sini adalah yang ini sekarang terakhir. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Antara waktu sebelum Yesus turun dan keluar dari dunia orang mati, itu sebenarnya memang sudah ada beda. Kalau Anda tanya di mana bedanya? Minggu depan kita akan bertemu satu lagi. Satu ayat yang sangat berkonotasi Tritunggal juga, yaitu baptis di Sungai Yordan. Di situ ada suara dari sorga, di situ ada Roh Kudus turun dalam bentuk rupa burung merpati. Kalau itu bukan Tritunggal, lalu apa? Itu akan kita observasi. Dan Anda sekali lagi akan melihat justru di situ Yesus sedang memproklamirkan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang tunggal. Jangan lewatkan dan please share, karena keselamatan itu gratis. Kalau Anda hanya mengupayakan keselamatan diri sendiri, justru jadi nggak selamat. Anda nggak percaya, Anda baca tuh Yehezkiel. Anda boleh lihat presentasi saya di nomor 4, itu saya berbicara tentang pesan Allah kepada Yehezkiel. Yang kalau dia tidak memberitakan apa yang ditugaskan kepada dia, maka dia bertanggung jawab. Nyawanya juga ditagih oleh Allah. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.